Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mendapat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak ada suatu halangan apapun. Pada kesempatan ini kita akan bertemu kembali untuk mengikuti perkuliahan di semester ini, semester 6, yaitu mengikuti kuliah Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini, nama saya Dr. Andes Baharudin, Master Hukum. Dosen pengampu yang akan membantu saya yaitu Angga Alfian, Bapak Angga Alfian, SHMH. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, untuk mengikuti kuliah sukses, kuliah apapun, mengikuti kuliah apapun, wabil khusus mengikuti kuliah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana biasa kita mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Pertemuan 80%, kalau bisa 100% itu lebih bagus. Kemudian nanti UTS, tugas kelompok, mid semester, kemudian semester. Nah, inilah untuk mendapatkan nilai akhir yang terbaik. Kunci sukses utama 5T. 1. Teknis pertemuan kuliah. Strategis atau taktis itu tata cara kita kuliah di kampus. Kemudian di luar kampus juga kita harus konsen mengikuti kuliah. Baca buku di perpustakaan dan sebagainya. Tekun, tabah, sabar, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, teguh pendirian. Insya Allah sukses mengikuti perkuliahan di semester ini. Selanjutnya, bahan ajar yang akan diberikan di semester ini yaitu diawali dengan daftar pustaka, buku-buku yang Anda harus baca dan pahami. Yang pertama, buku ajar hukum acara Mahkamah Konstitusi oleh Profesor Abdul Latif SHMH dan kawan-kawan. Nanti Anda sebaiknya memiliki buku ini. Ini buku wajib. Kalau Anda buku ini Anda miliki, insya Allah Anda bisa sukses mengikuti kuliah. Kemudian buku yang kedua, Mahkamah Konstitusi oleh Marwarar Siregar. Yang ketiga, perlu juga Anda membaca buku dasar-dasar perundang-undangan Indonesia atau yang biasa disebut dengan memahami teknik perundang-undangan, legal drafting. Ini juga penting, yaitu oleh Profesor Bagir Manan, guru besar di Unpad, Pajajaran Bandung.
Mengapa ini perlu dibaca juga? Karena di buku ini itu ada bagaimana membuat perundang-undangan yang baik. Kalau Anda ini ya, kalau Anda sudah belajar menyusun perencanaan pembuatan peraturan perundang-undangan, legal drafting dan sebagainya, lebih mendalam lagi. Mengapa? Karena ada kaitan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu nanti menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Undang-undang yang baik itu yang bagaimana? Ini Anda perlu tahu. Secara formal dan secara material. Undang-undang itu dibuat oleh lembaga negara yang sah atau tidak, legal atau tidak. Nah ini perlu Anda ketahui. Kemudian tercantum nggak di lembaran negara. Kemudian juga telah diuji nggak oleh akademis. Ya. Selanjutnya Undang-Undang NRI 1945 ini juga harus Anda ketahui baca juga, lebih khusus pasal 24 dan pasal 25. Ini kaitan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan judicial review, pengujian atas undang-undang atau kewenangan daripada MK itu sendiri. Harus tahu ya dasar utamanya di Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Anda juga harus baca ini. Ada undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Ini menyempurnakan peraturan yang lama Nomor 24 Tahun 2003 itu. Ini juga wajib Anda baca ya supaya Anda paham tugas dan fungsi kewenangan dari MK itu sendiri. Ditambah lagi peraturan-peraturan MK atau himpunan peraturan MK ini juga perlu Anda baca. Ya. Sangat penting. Peraturan Mahkamah Konstitusi, himpunan peraturan MK nomor 6 PMK tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian atas undang-undang atau judicial review. Peraturan MK nomor 8 PMK 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Peraturan MK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Peraturan MK nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Peraturan MK nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman beracara hasil pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Termasuk juga pilkada, Anda harus ketahui ya, pilpres. Nah ini sangat penting, sangat urgen sekali, baik jurusan HTN maupun non HTN, karena ini berlaku umum dan sering sekali ini akan digunakan, apalagi kegiatan pemilu dalam hukum negara kita itu selalu diadakan pemilu. Nah, bagaimana pemilu yang demokratis dan sebagainya? Bagaimana penyelesaian pemilu jika ada konflik ya, yang ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, termasuk pemilihan presiden, wakil presiden. Ini 5 tahun sekali kan kita adakan pemilu. Maka masalah ini sangat urgen dan penting kita ketahui.
Ya. Lebih lanjut nanti kita akan mempelajari lagi fungsi dan kewenangan MK itu. Ya, bagaimana juga cara beracara di Mahkamah Konstitusi yang benar. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan sukses kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.